Haleluya, Shalom. Saya percaya kita ada karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di dalam menghadapi kehidupan ini, manusia tidak dapat terlepas dari pergumulan, manusia tidak dapat terlepas dari persoalan hidup dengan pandemi yang sedang merajalela di bangsa-bangsa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semakin kuatkan hidup kita, iman kita, harapan kita kepada Tuhan. Kita jangan lemah, kita jangan putus asa, kita jangan kecewa, karena kita percaya ada Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan pada saat ini, 2 Tawarik pasal 30 ayat 3, 2 Tawarik pasal 20 ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, kita melihat di dalam kebenaran ini, Yosafat menjadi takut. Nah, kebenaran firman Tuhan ini datang kepada saudara saya. Ada tantangan pada saat Yosafat menjadi raja. Kita baca di 2 Tawarik pasal 20 di sana. Pada saat Yosafat menjadi raja, Yosafat menghadapi pergumulan persoalan yang luar biasa dalam hidupnya, yaitu Bani Ammon, Bani Moab dan penduduk pegunungan Seir ingin menghancurkan, ingin membinasakan penduduk Yehuda yang dibawa kepemimpinan Yosafat. Nah, sudah tentu menjadi seorang pemimpin, Yosafat berada dalam kondisi yang sangat sukar. Yosafat berada dalam keadaan yang sangat sukar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Dia berada dalam keadaan yang sukar. Demikian juga kita hari-hari ketika menghadapi keadaan sulit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak anak-anak Tuhan, bahkan banyak orang percaya yang bahkan yang belum percaya Tuhan menghadapi persoalan, khususnya masalah ekonomi yang sedang dihadapi oleh bangsa-bangsa di muka bumi ini. Nah, kita melihat hal yang sama juga, krisis yang luar biasa dihadapi oleh Yosafat adalah ketika dia menjadi pemimpin. Bani Ammon, Bani Moab, penduduk pegunung Seir ingin menghancurkan dan membinasakan kerajaan yang dipimpin oleh Yosafat. Yosafat menghadapi ketakutan yang luar biasa. Yosafat menghadapi persoalan yang luar biasa. Dan kita melihat kebenaran firman Tuhan datang kepada kita. Yosafat, kita melihat dia ambil keputusan untuk di dalam ayat 3 ini. Dia tidak lari kepada yang lain. Dia tidak meminta pertolongan kepada siapa-siapa. Tapi Yosafat menjadi takut. Takut yang dia alami adalah kita melihat, ya, ketika dia menghadapi keadaan yang takut, ya, sudah tentu semua orang di muka bumi ini pada saat menghadapi pergumulan, pada saat menghadapi persoalan, pasti secara manusiawi kita akan takut. Secara manusiawi kita akan menjadi stres. Secara manusiawi kita akan menjadi bingung dan sebagainya. Dan pada saat Yosafat takut karena keadaan yang menjepit dan 3 kekuatan besar, 3 kerajaan besar yang ingin menghancurkan Yehuda di bawah kepemimpinannya. Yosafat takut sebagai manusia biasa, itu normal, saudara. Tetapi kita melihat keadaan ini, firman Tuhan katakan pada saat Yosafat takut, Yosafat dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dari sini kita melihat dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dari sini kita belajar ketika Yosafat menghadapi ketakutan yang dihadapi karena bangsa Bani Ammon, Bani Moab dan penduduk pegunungan Seir ingin membunuh, ingin menghancurkan ke Yosafat dan kerajaannya. Kita melihat Yosafat, dia ambil keputusan, dia mencari Tuhan. Nah, cari Tuhan ini berbicara tentang dalam menghadapi keadaan kematian, dalam menghadapi keadaan kehancuran, kegoncangan yang luar biasa. Yosafat dia bangun keintiman dengan Tuhan. Yosafat tidak menjauh dari Tuhan. Yosafat semakin intim dengan Tuhan. Yosafat semakin bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di hadirat Tuhan ada mujizat, di hadirat Tuhan ada kemenangan, di hadirat Tuhan ada pertolongan, di hadirat Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Jadi pada saat Yosafat menghadapi takut karena Bani Ammon, Bani Moab ingin membinasakan hidupnya dan kerajaan yang dipimpinnya, Yosafat
dia tidak menjauh dari Tuhan. Yosafat semakin bangun keintiman dengan Tuhan. 2021 ini mari kita bangun keintiman dengan Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Di kota besar, kota kecil, di pedalaman pelosok, di bangsa-bangsa, mari kita bangun hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Menghadapi ketakutan, menghadapi keadaan yang tidak menentu, mari kita tetap intim dengan Tuhan. Mari tetap intim dengan Tuhan. Salah satu contoh intim yang dibuat adalah, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Jadi dalam Keluaran pasal 31 kita melihat di sini, Keluaran pasal 31 ini kita melihat ketika Musa naik ke atas gunung, Musa membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan memberikan loh batu. Nah di situ tertulis ada hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Jadi ketika orang membangun keintiman dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan singkapkan, Tuhan berikan pewahyuan, Tuhan memberikan hikmah, Tuhan memberikan pewahyuan yang luar biasa. Hukum-hukum Allah, janji-janji Allah yang luar biasa Tuhan berikan kepada Musa. Dan kita melihat Keluaran 31 ayat yang ke-18, di mana Musa mendapatkan pewahyuan yang luar biasa ditulis dalam batu. Jadi ketika menghadapi ketakutan, mari kita bangun keintiman dengan Tuhan, mari kita bangun kesungguhan dengan Tuhan. Rasa takut tidak boleh mengalahkan iman kita, saudara. Memang kita berada dalam kondisi yang luar biasa. Jangan sampai rasa takut menghancurkan kita. Jangan sampai rasa takut menggoncang hidup kita, iman kita. Yosafat sebagai manusia biasa, ia juga alami namanya rasa takut. Ya, tetapi keputusan daripada Yosafat, ialah merendahkan diri mencari Tuhan. Keputusan Yosafat adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Yosafat tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi Yosafat terus menerus mencari Tuhan. Persoalan hidup, tantangan hidup membuat Yosafat semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Haleluya. Firman Tuhan datang kepada saudara saya. Mari kita tetap bersandar kepada Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Yang kedua, ketika Yosafat merendahkan diri mencari bangun keintiman dengan Tuhan, yang kedua di sana, Yosafat menyerukan kepada seluruh penduduk Yehuda dan kota-kota di sekitarnya untuk datang mencari Tuhan. Ketika Yosafat sudah mencari Tuhan, Yosafat dia serukan kepada seluruh masyarakat di Yehuda dan kota-kota di sekitar Yerusalem, semua datang untuk mencari Tuhan. Seruan ini disampaikan oleh Yosafat, dan kita melihat semua datang untuk mencari Yesus. Jadi pengaruh daripada seorang ketika menghadapi persoalan rumit, dia mencari Tuhan. Tuhan memberikan wibawa, Tuhan memberikan otoritas, Tuhan memberikan kuasa, sehingga pada saat Yosafat menghadapi mencari hadirat Tuhan, Tuhan memberikan wibawa luar biasa, dan diserukan seluruh penduduk Yehuda dan kota-kota sekitarnya, cari Tuhan. Nah, kita melihat kekuatan yang luar biasa. Semua datang mencari Tuhan, semua datang untuk berseru kepada Tuhan. Dan kita melihat di 2 Tawarik pasal 20 ayat 10 sampai 19. Sekarang lihatlah Bani Amon, Bani Moab, dan orang penduduk Mesir, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negeri. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihat, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yasel bin Zakaria bin Benaya bin Meta, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, jangan lain hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, Tuanku Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab kami akan berperang melainkan Allah. Besok harus kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggal berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlutut Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk
penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat, Bani Korah bangkit berdiri. Tuhan menyanyikan puji-pujian bagi Allah Tuhan Allah dengan suara yang sangat nyaring. Nah, kita melihat di sini kebenaran ini datang kepada saudara ketika dia menghadapi keadaan ini. Nah, Tuhan datang dengan Tuhan berseru ketika Yosafat mencari Tuhan dan menyerukan seluruh penduduk Yehuda dan kota-kota sekitar mencari Tuhan. Maka Tuhan menggapi Yeselem bin Sakaria bin Benaya Bataya. Tuhan mengatakan, kamu tidak usah takut. Karena apa? Tuhan yang berperang menggantikan engkau. Jadi kita melihat suatu pembelaan yang luar biasa dialami oleh Yosafat. Suatu pembelaan yang luar biasa yang dialami oleh Yosafat. Dan kita melihat dan orang Yehuda. Kita melihat ayat yang ke-21. Setelah ia berunding, 2 Tawarik 20 ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Dan bagian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, kita melihat ketika Bani Ammon, Bani Moab datang dan mereka berhadapan, kita melihat mereka hanya nyanyikan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kita melihat ada kekuatan yang luar biasa, ada pertolongan yang luar biasa. Dan ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Bani Moab dan orang-orang dari penduduk Mesir yang hendak menyerang mereka sehingga mereka terpuruk kalah. Dan kita melihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 21 sampai 24, penduduk Bani Ammon, Bani Moab, mereka berhadapan melawan penduduk Gunung Mesir, teman mereka sendiri. Mereka hancurkan penduduk Mesir. Setelah itu Bani Ammon dan Bani Moab, mereka hadapan, mereka saling bunuh-membunuh. Kita melihat kekuatan daripada untuk menghadapi pergumulan, persoalan hari-hari ini. Jangan kita pergi ke tempat yang lain, tetapi ada di hadirat Tuhan. Jangan kita datang ke tempat yang lain, karena hanya di hadirat Tuhan, hanya di kemuliaan Tuhan, hanya dalam mencari Tuhan, hanya dalam takut akan Tuhan, persoalan yang sebesar apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saya percaya Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang berkarya. Dan kebenaran firman ini datang kepada saudara saya. Kita melihat faktanya harusnya penduduk Yehuda dan Yosafat mereka harus dihancurkan. Tapi faktanya mereka harus kalah. Tapi kebenaran Allah yang menyatakan mereka menang. Kenapa? Karena mereka mencari Tuhan, intim dengan Tuhan. Shalom, biarlah 2021 ini kita bangun keintiman dengan Tuhan. Jangan putus asa, jangan kecewa dengan kondisi hari-hari ini. Saya percaya di hadirat Tuhan ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Kita melihat di dalam keintiman dengan Tuhan ada mujizat. Dan kita belajar kebenaran ini, bahwa kebenaran mencatat bahwa Yosafat dan penduduk Yehuda menang karena mereka takut dan mereka cari hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan ada mujizat, di hadirat Tuhan ada mujizat. Shalom, Tuhan Yesus berkati.